Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Maulana Fauzan dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Parekraf, Prodi Pariwisata. Dan saya di sini ingin membuat video singkat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Secara singkatnya, sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Dalam upaya mengembangkan sustainable tourism, Kemenparekraf sama Bapakkraf memiliki 4 pilar fokus yang dikembangkan. Di antaranya pengelolaan berkelanjutan bisnis pariwisata, ekonomi berkelanjutan, jangka panjang, keberlanjutan budaya yang harus dikembangkan dan dijaga, serta aspek lingkungan atau environment sustainability. Berbekal 4 pilar tersebut, tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan berwisata yang diminati banyak wisatawan. Tidak sekedar berlibur, setiap wisatawan juga dapat memperhatikan protokol berwisata yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian alam. Dan untuk memenuhi ulangan akhir semester ini, destinasi wisata yang saya pilih adalah Pantai Tanjung Pasir yang ada di Banten. Nah, Pantai Tanjung Pasir termasuk salah satu tempat wisata pantai dekat di Banten. Lokasinya di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Jaraknya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah 21 hingga 23 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 5 menitan. Mengapa saya memilih tempat tersebut? Alasannya sih hanya simpel, karena itu merupakan pantai terdekat dari tempat saya, dan saya juga merasa itu memiliki potensi wisata yang cukup besar yang berkelanjutan. Nah, Pantai Tanjung Pasir itu bukanya 24 jam, dan harga tiket masuk untuk sepeda motor itu hanya 25.000, tapi kalau untuk mobil 20.000, dan penumpang di dalamnya dikenakan biaya mulai 10.000 per orang. Wisatawan bisa melakukan beragam aktivitas di Pantai Tanjung Pasir, dan daya bermain air, berjalan-jalan santai di tepi pantai, bermain pasir, berfoto, dan lain-lainnya. Di sekitar pantai terdapat banyak kios-kios penjual makanan dan pakaian. Wisatawan pun bisa menyantap hidangan yang ada sembari menikmati pemandangan pantai. Menurut saya, pantai tersebut seperti saya bilang sebelumnya, memiliki potensi yang cukup besar, dan menurut saya ada beberapa konsep pengembangan yang bisa diimplementasi di tempat tersebut supaya Pantai Tanjung Pasir bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang berkelanjutan. Yang pertama, dengan pemeliharaan keaslian alam, dengan mempertahankan keindahan pantai, vegetasi, dan ekosistem laut yang ada melalui program pemeliharaan lingkungan dan penerapan aturan ketat terhadap pembangunan yang berpotensi merusak ekosistem. Dari yang saya lihat di sono, pantainya cukup bersih, tapi sayang sekali walaupun di tempat tersebut sudah ada tempat sampah yang tersedia, banyak wisatawan yang berkunjung tetap membuang sampah sembarangan. Jadi, walau dari jauh kelihatan bersih, setelah kita mendekati ternyata ada cukup banyak sampah yang signifikan yang membuat kita, waduh kok berantakan sekali, waduh kotor sekali pantai tersebut, karena wisatawannya itu membuang sampahnya di pasir langsung. Selain itu, saya rasa dengan mengembangkan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan seperti tempat penitipan sampah dan toilet umum dan jalur pejalan kaki untuk mendorong wisatawan untuk menjaga kebersihan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang konservasi. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan aksesibilitas dengan pembangunan jalan yang baik dan aman, memperbaiki fasilitas umum seperti pasar yang tersedia di sono, tempat ibadah, dan pusat kesehatan untuk masyarakat lokal. Selain itu, untuk terlibatkan masyarakat lokal supaya tempat wisata tersebut bisa melakukan konsep berkelanjutan, kita juga dapat memberikan pelatihan dan pendidikan bagi nelayan untuk meningkatkan keterampilan dalam tangkap ikan yang lestari dan mendukung kewirausahaan lokal seperti kerajinan tangan atau produk makanan khas daerah. Dengan pengembangan ekowisata dengan menyelenggarakan tur edukatif yang memperkenalkan wisatawan pada keanekaragaman hayati dan budaya lokal,
mengadakan kegiatan ekowisata seperti pengamatan burung atau pemantauan hewan laut. Dan terakhir adalah kita ingin bisa dapat melestarikan budaya yang ada di sono dengan memelihara dan mempromosikan budaya lokal melalui acara budaya, festival dan pameran, menjaga pengetahuan tradisional serta mengintegrasikan dalam pengalaman wisata. Dengan kolaborasi dengan pihak terkait seperti bekerjasama dengan pemerintah, lembaga lingkungan, dan organisasi nirlaba untuk mendapatkan dukungan dalam upaya konservasi dan pengembangan berkelanjutan. Hal-hal tersebut saya ucapkan dikarenakan, Pantai Tanjung Pasir itu belum menjadi destinasi wisata yang, jangka panjang atau sustainable tourism. Tapi saya rasa dia memiliki potensi untuk menjadi sustainable tourism kita sedi jika kita implementasikan ide-ide saya yang saya ucapkan tadi. Sebenarnya tidak harus pas seperti yang saya ucapkan, saya hanya memberikan ide tambahan untuk bagaimana bisa kita ubah, destinasi destinasi wisata tersebut menjadi sustainable tourism. Konsep yang saya sebutkan itu bertujuan untuk mengembangkan Tanjung Pasir dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial dengan pendekatan berkelanjutan dan berfokus pada partisipasi masyarakat. Saya rasa wilayah ini dapat tumbuh tanpa mengorbankan keaslian alam dan budaya yang ada. Dan hal tersebutlah mengapa saya milih Pantai Tanjung Pasir untuk destinasi wisata saya. Untuk tantangannya sih, dari yang saya ketahui di sono, tantangan yang pertama ya seperti saya bilang sebelumnya, wisatawan yang kurang sadar untuk menjaga kelestarian, dan kebersihan pantai. Banyak sekali sampah yang berserakan di sono dan, karena banyak sampah yang berserakan di situ, menurut saya bukan hanya salah wisatawan, tapi salah salah juga, penjaga pantai atau pengurus pantai tersebut untuk membiarkan wisatawan yang datang melakukan tersebut dan tidak membersihkannya. Jadi tantangannya adalah meningkatkan kesadaran, wisatawan dan pengurus dan masyarakat lokal juga, eee, untuk menjaga kelestarian alam yang di sono, supaya bisa dijadikan sustainable tourism. Dan oleh sebab itulah sekali lagi mengapa saya memiliki Pantai Tanjung Pasir untuk destinasi wisata saya. Dengan mengembangkan destinasi wisata tersebut untuk menjadi sustainable tourism, eee, tempat tersebut dapat berkembang menjadi tempat yang lebih lebih baik, lebih bagus, dan lebih sehat, dan dapat membantu masyarakat sekitar juga untuk, berkembang dalam hal ekonomi dan lain-lainnya. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.